Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, yang di banyak ayat amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah itu Allah lipatkan pahalanya. Dan ini sudah berlaku dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari zaman dulu, sehingga orang-orang Arab itu sudah terbiasa mengagungkan 4 bulan yang tadi. Alhamdulillah, malam ini kita awali dengan menuntut ilmu, ya. Dan para nabi dan rasul itu sangat bersemangat memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul jauh dari sifat sombong, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tanalul ilmu al-mustakbir wal mustahi." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dapat ilmu 2 orang. Siapa 2 orang itu? Mustakbir, jazakallah khairan. Tidak akan dapat ilmu 2 orang. Siapa 2 orang tadi? Al-mustakbir, orang yang sombong. Yang 2, mustahi, orang yang malu. Sebagian orang kan ya mau ke kajian tuh malu, gak ada yang kenal misalnya, ya, dan yang lainnya. Maka 2 hal tadi adalah penghalang seseorang mendapatkan ilmu, orang yang sombong dan orang yang malu. Kadang-kadang kan saya yakin jamaah ini sering menghadiri majelis-majelis yang lain dan mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz yang lain. Kadang kita akan merasa jenuh ketika bahasan itu udah pernah disampaikan. Benar nggak? Bahas tentang itu, itulah ujiannya. Bosan nggak kita dengar ayat? Bosan nggak kita dengar hadis? Padahal, ini saya dapat faedah dari Ustadz Firanda Andirja, hafizahullah ta'ala. Jadi ada seorang jamaah yang curhat ke Ustadz Firanda, bilang begini, "Ustadz, saya itu miris sama orang-orang yang tidak menghargai majelis ilmu. Saya udah dapet pengalaman yang paling berharga." Pengalamannya bagaimana? Jadi dia pernah nantang jin. Dia nggak percaya santet, nggak percaya sihir, dia tantang jin. Ya, dia minta diganggu sama jin. Qadarullah, Allah takdirkan yang ganggu dia jin yang sangat kuat, Pak. Sampai dia meruqyah diri sendiri, gak mempan. Dia ngaji, dia betul. Ada kan orang yang begitu, ya? Udah diruqyah, udah segala gak mempan. Itu saking kuatnya jinnya itu, setiap dia mau tidur jantungnya itu sakit, Pak. Sakit. Terus dari mana sembuhnya? Dia ikut pengajian, hadir di pengajian, disadari atau tidak disadari, dia di majelis ilmu tadi dengar ayat, dengar hadis, imannya naik, ya kan? Keyakinannya semakin tebal. Ternyata semakin iman itu meningkat, semakin lemah gangguan jin terhadap diri dia. Nah, ini dapat metode baru. Metode meruqyah itu dengan cara apa? Pengajian. Di antara penyakit itu penyakit apa? Ragu-ragu. Ada orang, Pak, wudu sampai 10 kali. Benar, saya tidak berlebihan menyampaikan ini. Ya, meluruskan niat lagi sampai basah bajunya. Pernah lihat nggak? Penyakit ragu-ragu itu cuma bisa hilang dengan apa? Ilmu, dengan belajar, hadir di pengajian.
Kadang sebagian orang tertimpa keraguan-raguan dari apa? Buang angin. Pas wudhu, tadi keluar angin gak ya? Ragu, ya kan? Nah, dengan belajar, nanti penyakit ragu-ragu itu akan sembuh, akan hilang. Ya, dapat metode ruqyah yang gampang ya. Tinggal duduk diem kan di masjid. Duduk juga ya memperhatikan apa yang disampaikan ya. Saya husnuzon yang megang HP, dia ngetik materi ya. Insyaallah kadang-kadang dicopas Al-Qur'annya. Nggak lagi buka Shopee kan. Barangkali nggak tahu ya. Ala kulli hal ya, semoga Allah meluruskan niat kita semua. Termasuk saya juga pribadi, Allah mudahkan mengikhlaskan lillahi ta'ala. Kita masuk ke pembahasan surah Al-Qalam ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Azim itu artinya apa? Azim itu besar, dahsyat. Itu azim namanya. Biasanya akhlak itu kan diibaratkannya apa? Bagus ya, hasan, karim, mulia gitu. Nah, ini puncaknya akhlak baik ada pada diri Nabi SAW, sehingga menggunakan bahasanya apa? Azim. Subhanallah, luar biasa. La'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi itu benar-benar di atas budi pekerti yang azim ya, subhanallah. Kemudian diantara yang mengumpulkan akhlak-akhlak baik itu ada pada diri seseorang yang menahan amarah dan memaafkan. Ini paling berat, iya nggak sih? Royal, insya Allah semua orang bisa berbagi ya. Senyum bisa. Apalagi Pak? Menjaga lisan insya Allah bisa. Menahan amarah ini. Apalagi yang berbuat salah orang-orang di bawah kita, yang kita mampu meluapkan emosi tersebut. Siapa yang berbuat salah? Istrinya. Bapak mampu marahin istrinya? Mampu. Yang berbuat salah siapa? Anaknya. Bapak mampu marahin anaknya? Mampu. Tapi Allah kabarkan, di antara karakter orang yang bertakwa, orang yang Allah janjikan dengan surga, kan awal ayatnya apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Bersegeralah kalian menuju surganya Allah. Allah terangkan surganya itu seluas apa? Seluas langit dan bumi. Tenang Bapak Ibu, di dunia tanah mahal. Semeter berapa? 2 juta, 2,5, ya kan? Itu di dunia Pak. Surganya Allah seluas langit dan bumi. Setiap orang mukmin sudah Allah siapkan kapling-kaplingnya, udah siap. Sudah dibangunkan istana buat setiap orang-orang mukmin. Kata Allah, wasari'u, bersegera. Dengan apa memperoleh surga? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana karakter orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Subhanallah. Sabar, ya, sabar. Bagaimana biar kita bisa nahan amarah? Di atas ilmu, Pak. Nahan emosinya di atas ilmu. Coba YouFit, googling ya di YouFit, di YouTube juga boleh. Keutamaan menahan amarah. Nanti muncul tuh banyak. Di antaranya apa, Pak? Barang siapa yang dia lagi marah, dia mampu meluapkan amarahnya tersebut, tapi dia milih menahannya, nanti di akhirat Allah panggil orang tadi di depan manusia. Suruh ngapain?
suruh milih bidadari semau dia. Ya Allah ya Rabbi, itu keutamanya Pak. Bismillah. Nahan amarah dapat apa? Bidadari. Bidadari surga nggak bisa dibandingkan dengan wanita tercantik di dunia, nggak bisa Pak. Jauh, seujung kukunya juga nggak ada. Ya. Perfect, sempurna. Ya, cantik, gemuknya tanda kutip Pak ya, nggak usah dijelasin ya. Ada anak kecil, ya. Apalagi nurut, sangat cinta kepada suaminya di surga. Ya Allah ya Rabbi, adalah bahagia pokoknya. Nah, itu buat siapa? Yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Gini aja sih Pak, gini aja. Suatu saat ya, istrinya bikin salah. Istrinya manusia kan Pak? Manusia. Ini kan lagi bahas manusia, memaafkan orang lain kan? Suatu saat istri kita buat salah, apa yang harus ada di benak kita? Hah? Istri saya manusia. Ada nggak manusia yang sempurna? Nggak ada. Saya juga manusia. Oke, hari ini yang salah istri saya, besok saya yang bersalah. Ya kan? Kalau saya itu senang dimaafkan ketika saya buat salah, istrinya juga senang dimaafkan ketika dia buat salah. Tinggal nunggu giliran bikin salah itu. Ya nggak sih? Iya. Sabar ya. Kata Fudail bin Iyad, man talaba akha bila aibin sara bila akhin. Siapa yang mencari teman yang perfect, teman yang sempurna, teman yang nggak ada cacatnya sama sekali, dalam kurung boleh Pak, teman hidup. Kata Fudail bin Iyad, selamanya dia tidak akan punya teman. Iya nggak? Iya. Ada seseorang kan baru nikah berapa tahun, tahu kekurangan-kekurangan istrinya dicerai. Cari yang lebih perfect daripada mantan istrinya, nikah lagi. Ketemu yang perfect, malah nggak lebih baik daripada istri pertamanya. Iya nggak? Nah, itu ulama yang ngomong. Ulama itu kalau ngomong ya, setelah mengadakan penelitian, sekian ribu dalil dia kaji, baru dapat kesimpulan. Apa kata Fudail bin Iyad? Tidak ada teman yang sempurna. Itulah fungsinya pernikahan, supaya saling apa? Saling melengkapi. Kemarin kan udah dibahas ya. Kalau istrinya lagi jadi kompor, ya, suaminya jadi apa? Jadi air. Jangan jadi Pertamax yang dicampur Pertalite. Jangan. Ya, jadi air. Akhirnya seimbang ya, seimbang. Kalau istrinya cerewet, ya suaminya jadi apa? Pendengar yang baik. Gitu, didengarin. Ya. Kan saya sudah bilang, peneliti menyimpulkan wanita itu butuh bicara dalam sehari berapa kata Pak? 20.000 kosakata. Kalau wanitanya ngomel, itu dia lagi ngejar target. Nah, jadi santai aja, nggak usah panik ya. Dengerin aja, dengerin. Subhanallah. Oke, lanjut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah SAW, beliau manusia yang paling baik akhlaknya. Kenapa Anas bin Malik bilang begini? Beliau tinggal bersama Rasul selama 10 tahun. Mau tahu pengalamannya Anas bin Malik tinggal sama Rasul bagaimana? Kita kan nggak pernah tinggal sama Rasul kan? Tapi kita bisa mendeskripsikannya, yaitu dari deskripsi yang dijelaskan oleh para sahabat. Nih, kita simak. Anas bin Malik mendeskripsikan budi pekertinya Nabi SAW. Kata Anas bin Malik,
ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengusap atau memegang sutra yang tebal, sutra yang tipis. Tahu sutra, Pak? Bukan sutra ungu ya. Kain sutra. Kain yang lembut tapi kuat. Ya. Itu bentuknya macam-macam, apa jenisnya macam-macam. Ada yang sutra tebal, ada yang sutra tipis ya. Nggak ada yang lebih halus daripada telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tangannya Rasul itu apa? Lembut, ya, halus. Nggak ngerti gimana caranya. Padahal Nabi kan sering megang senjata ya, ya kan, sering berperang kan. Tapi tangannya itu bisa lembut. Nah, nggak ngerti gimana caranya itu. Kemudian ini lagi Pak, keberkahan jasanya Nabi ya. Wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah SAW. Anas bin Malik cerita, aku nggak pernah mencium aroma minyak wangi yang lebih wangi daripada tubuhnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Jasadnya Rasul itu wangi Pak. Tahu nggak wanginya para nabi itu bagaimana? Yang pertama ya, para nabi dan rasul itu jasadnya berkah. Dan setiap nabi dan rasul itu punya aroma masing-masing, wangi masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dari Mesir ya? Setelah kakak-kakaknya Yusuf ini tahu alaihissalam bahwa beliau adalah Nabi Yusuf, terus teranglah cerita keadaan bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Israel. Israel itu bapaknya Nabi Yusuf Pak. Nama lain dari Nabi Yaqub alaihissalam. Makanya kalau mau mencaci maki, mau melaknat, laknat Yahudi. Ya. La'anahumullah al-Yahud, ya, Zionis Yahudi, silakan. Tapi kalau Israel, mohon maaf punten, Israel itu nama lain dari Nabi Yaqub. Jangan terperdaya. Ya. Orang Yahudi itu cerdas. Dia menamai negaranya negara apa? Israel. Supaya kaum muslimin melaknat Nabi Yaqub. Dosa nggak melaknat Nabi? Salah satu kekufuran Pak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itulah pentingnya bertindak, berucap di atas ilmu. Ya. Jangan gegabah, jangan bermodalkan semangat doang, jangan. Ya. Kalau doakan keburukan, doa keburukan siapa? Yahudi, Zionis, silakan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ya, tentunya bertindak berdasarkan wahyu ya. Gamisnya Nabi Yusuf itu dilepas. Pesan ini nanti kalau sampai rumah taruh di wajahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Nanti Allah akan mengembalikan penglihatan Nabi Yaqub. Apa yang terjadi Pak? Mesir, Palestina, oke? Masih di tengah jalan Pak. Ya, anak-anaknya Nabi Yaqub bawa gamisnya Nabi Yusuf. Di rumah Nabi Yaqub sudah mencium aromanya Nabi Yusuf. Ya Allah, wangi luar biasa. Dikira Nabi Yaqub, Nabi Yusuf datang. Karena aroma para nabi dan rasul itu ada khas wangi tersendiri. Kebayang nggak wanginya kayak apa Pak? Subhanallah. Nyampe baru taruh di wajahnya Nabi Yaqub. Akhirnya Allah mengembalikan penglihatannya Nabi Yaqub alaihissalam. Butanya gara-gara apa? Nangis terus Pak. Kecintaan kepada Nabi Yusuf itu sangat mendalam, sangat besar cintanya. Kehilangan orang yang kita cintai gimana sih rasanya? Ya kan? Tapi Nabi Yaqub tidak putus asa. Karena tidak ada wahyu dari Allah yang menyatakan Nabi Yusuf meninggal. Gak ada wahyu. Makanya terus berharap terus. Tidak ada satu Nabi pun yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahu Bapak pahalanya berharap kepada Allah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, selama seorang mukmin menaruh harapan kepada Allah, selama itulah dia diberi pahala. Contoh, teman-teman ada yang kepengen berangkat umroh. Mungkin nabungnya dari 2010 misalnya. Pengen banget, sampai sekarang masih berharap. Mudah-mudahan Allah takdirkan 2026 berangkat Pak ya. Amin ya.
Ini sebagai contoh aja. Berharapnya dari 2010. Allah takdirkan, Allah undangnya berangkat berapa? 2026. Subhanallah, dari 2010 sampai 2026 Allah catat pahala umroh, Pak. La ilaha illallah. Sebesar itu Allah sediakan pahala. Bukankah Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Berharap terus, Pak. Niatin haji, silakan. Nanti Allah kasih rizkinya tahun berapa nggak tahu. Selama kita berharap kepada Allah, selama itu pula kita diberi pahala. Karena salah satu ibadah terbesar adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Tadi udah 2 ya. Tangannya Nabi lembut, halus. Kemudian jasadnya Nabi wangi. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Kata Anas bin Malik, aku apa ya bahasanya? Jadi pembantu itu apa? Berkhidmah. Aku berkhidmah di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, ya. Apa yang Anas bin Malik sampaikan, bagaimana perilakunya Rasul? Fama qala li qattu. Nabi nggak pernah sekalipun bilang kepada saya, uff. Uff itu apa? Menghardik Anas bin Malik nggak pernah. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Ya. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Kalau aku melakukan sesuatu nggak pernah disalahin. Bapak gimana nyalain anaknya? Hah? Kenapa kamu berbuat begini gitu kan? Iya nggak sih? Misalnya sudah malam nih, harusnya lampu dapur dimatiin. Padahal anaknya haus ke dapur pengen minum kan, dinyalain tuh lampunya. Bapaknya bilang apa? Kenapa dinyalain? Gitu kan? Nabi nggak pernah. Anas bin Malik ngelakuin apapun, Nabi nggak pernah negur. Kenapa engkau lakukan? Nggak pernah. Ya, lima fa'altah. Atau sebaliknya, wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kaza. Tidak pernah sekali-kali Nabi bilang kepada saya ketika saya tidak berbuat sesuatu, kenapa kamu nggak begitu? Bahasanya, anaknya keluar dari kamar mandi, lupa matiin lampu kamar mandi. Bapak bilang apa? Kenapa nggak dimatiin lampunya? Nabi nggak pernah bilang begitu. Oke? Subhanallah. Tahu rahasianya kenapa? Tahu nggak Bapak? Kenapa Nabi nggak pernah menyalahkan Anas bin Malik ketika berbuat, dan Nabi tidak pernah menyalahkan Anas bin Malik ketika tidak berbuat? Rahasianya di mana? Karena Nabi mendidik akhlak dengan mencontohkan, langsung praktek. Ya, masih ingat gak ucapan ahli parenting psikolog? Anak kita itu bukan pendengar yang baik. Berapa kali Bapak nasihatin anaknya? Bahasanya sampai mulut berbusa, padahal nggak pernah ya. Tapi anak kita peniru ulung. Nah, itu camkan baik-baik, Pak. Karena anak itu paling semangat meniru bapaknya. Saya kemarin nemu salah satu konten seorang bapak yang berbagi pengalaman. Dulu dia perokok, kemudian sudah berhenti merokok gara-gara dia punya anak. Tapi yang salut, bukan karena mengkhawatirkan kesehatan anaknya, bukan. Tahu karena apa? Anak itu sangat bangga meniru bapaknya. Ya enggak? Bapaknya suka push up, anaknya push up juga. Itu bangga itu, Pak. Dia bisa meniru ayahnya. Yang ada dalam benak ayah ini, saya tidak mau anak saya dengan bangga merokok di depan teman-temannya. Ya Allah ya Rabbi. Dia putuskan taubat, berhenti dari merokok. Kan sudah disampaikan berkali-kali, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita pengen punya anak yang tidak merokok,
jadilah ayah yang tidak merokok. Selesai. Dan cerdasnya, bapak ini telah memutuskan rantai dosa jariyah. Iya nggak? Coba, nggak kebayang berapa banyak dosanya seorang anak yang merokok. Sebabnya apa? Meniru ayahnya. Ayahnya meninggal padahal butuh transferan pahala, butuh doa, ya kan? Tapi dengan sebab si anaknya ini merokoknya meniru ayahnya, sebanyak itulah dosa jariyah yang mengalir. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Jadi sebenarnya yang paling efektif kalau mau membentuk karakter anak, apa yang dibentuk, Pak? Karakter bapaknya yang dibentuk. Ya. Bapaknya itu, karena anak itu lebih banyak meniru orang tuanya. Yang berikutnya dari As-Sa'd ibni Jassamah, ya, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan. Kata As-Sa'd ibni Jassamah, aku pernah memberi hadiah kepada Rasulullah SAW himaran wahsyiyan. Himar wahsyi, apa ini? Keledai liar. Karena keledai jinak haram, Pak. Nah, ini nanti para ulama menjelaskan apa bedanya keledai liar sama keledai jinak. Keledai, Pak, ya. Kedelai halal. Saya pernah jelasin ini di kelas. Kalau keledai itu haram, berarti kan susu keledai haram, kan? Nah, siswi saya nanya, Ustadz, itu yang jualan gimana itu susu itu? Itu susu kedelai. Gak ada yang jual susu keledai, ada nggak? Gak ada. Saya jelasin, itu satu kelas ribut, subhanallah. Ternyata dijelaskan oleh ulama, ya, keledai jinak, keledai piaraan, ya keledai itu, donkey, tahu Pak? Itulah yang disebut keledai piaraan. Keledai liar dijelaskan oleh ulama, yaitu hewan sejenis kuda yang bergaris-garis hitam putih. Nah, itu yang dimaksud keledai liar. Jadi jangan dibayangkan, oh keledai, terus keledai itu ada yang liar, ada yang piaraan. Enggak. Yang benar yang dimaksud keledai liar adalah zebra. Jadi zebra halal, Pak. Ini ujian buat kita. Agama itu bukan berdasarkan logika. Secara logika, yang liar sama yang piaraan, mana yang lebih berhak halal? Piaraan. Ya nggak sih? Tapi agama berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu. Ya, dari wahyunya keledai haram, ya haram. Walaupun jinak, ya kan? Zebra halal, halal. Walaupun liar. Ketika As-Sa'd ibni Jassamah kasih hadiah zebra kepada Rasulullah SAW, ya, faraddahu alayya, nggak diterima, ya, ditolak. Sedih nggak Bapak ngasih sesuatu nolak? Bapak ngasih sesuatu nih, terus yang dikasih itu nggak terima. Oh, enggak usah, makasih. Ada rasa sedih, ya, walaupun bertingkat-tingkat sedihnya, ya sedikit, ada yang besar gitu kan. Ini Nabi yang nolak, gimana nggak sedih sahabat, gitu kan? Cerita sahabatnya, falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala Nabi melihat wajahku berubah, tidak senang, ya. Nabi ungkapkan alasannya, inna lam naruddahu 'alaika illa anna hurum. Kami, Nabi sama rombongan, ya, kami menolak hadiah itu gara-gara apa? Kami sedang ihram. Karena diantara aturan ihram tidak boleh berburu, tidak boleh makan daging hasil buruan. Zebra kan diburu apa dipelihara? Diburu. Nah, gitu. Jadi kasih penjelasan gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita, misalnya kita menolak pemberiannya, kasih penjelasan. Misal dibagiin makanan atau minuman, ya, siang-siang. Enggak, yang lain aja, yang lain. Nggak seneng tuh, ngomong aja.
Inni shaim. Oh. Lagi apa? Lagi puasa. Bukan riya, bukan, supaya tidak salah paham. Gitu aja. Habis itu minta tolong sama Allah lagi supaya meluruskan niatnya. Ya Allah, ikhlaskanlah saya supaya puasanya karena Allah. Gitu udah selesai. Kemudian berikutnya dari An-Nawas ibni Sam'an. Siapa Pak? An-Nawas ibni Sam'an. Bukan Abu Nawas ya. Abu Nawas itu nggak tahu ada beneran atau tokoh fiktif ya, nggak tahu saya. Ya, belum cari kejelasannya ya. Cerita-ceritanya kan ya unik-unik ya ceritanya ya. Dulu saya seneng baca itu dulu waktu SMA, waktu SMP itu. Kali ini sahabat namanya An-Nawas ibni Sam'an. Kata Nawas ibni Sam'an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang kebaikan dan tentang dosa. Ketika Nabi jelaskan kebaikan, husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Ini jawabannya menyeluruh ini, Pak. Ketika kita mendengar akhlak yang baik, maka termasuk di situ apa? Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kepada istri, anak, teman, ya, guru, murid dan seterusnya. Menyeluruh. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa adalah yang menggelisahkan dirimu. Kalau kita berbuat dosa tuh gelisah, ya, ada keresahan di dalam dirinya, kegundahan, dan engkau malu melakukan perbuatan itu di depan orang. Paham, Pak? Nah, itu namanya dosa. Nabi menjelaskan secara umum ya. Nah, ini namanya apa? Kaedah. Nah, kalau disebutkan satu-satu dosa kan banyak. Maka Nabi nyebutkannya apa tadi? Kaedah. Kaedahnya apa? Yang pertama kaedahnya dosa itu kalau kita melakukan perbuatan tersebut hati kita jadi gelisah, merasa bersalah, ya. Yang kedua, kita malu melakukan perbuatan tersebut di depan orang, ya. Subhanallah. Ini secara umum, Pak, ya, secara umum. Nanti rinciannya beda-beda lagi nanti. Secara umum begitu. Yang berikutnya dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Oh, Masya Allah. Masih ingat sahabat ini? Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Sahabatnya bagaimana ini? Khatam Quran setiap malam, puasanya setiap hari, sampai istrinya nggak sempat disentuh. Masih ingat cerita itu? Udah ini lagi apa? Dicari lagi aja ya. Kalau saya sampaikan lagi sampai Isya nanti. Ala kulli hal beliau begitu. Tapi Nabi kasih keringanan. Jadinya khatam Qurannya berapa? 3 hari sekali. Ya. Kemudian puasanya jadinya apa? Puasa Daud. Nah, subhanallah, sahabat begitu karakternya. Ibadahnya kelebihan. Nabi arahin yang terbaik. Ya. Yang terbaik itu yang bagaimana, Pak? Yang terbaik itu adalah yang diarahkan oleh Nabi, bukan baik menurut logika. Ini udah terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi. Ada sahabat puasa tiap hari. Nabi biarin? Enggak. Bahkan Nabi tawarnya berapa? 3 hari setiap bulan. Wahai Abdullah, puasanya 3 hari setiap bulan aja. Jangan tiap hari. Ya Allah, kalau kita gas. Kemarin kan setiap hari puasanya. Ini Nabi yang arahin kan? Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abdullah merasa kurang. Ya, iya emang modelnya ibadah macam-macam ya, Pak ya. Ada orang senang puasa, ada orang senang baca Quran, senang sedekah, senang sholat malam, benar gak sih?
nawar. Akhirnya dealnya apa? Puasa Daud. Gara-gara dealnya juga Nabi bilang, nggak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Nah, udah akhirnya puasa Daud. Kemudian apa namanya? Baca Qur'annya 3 hari. Itu juga Nabi batasin. Ya, barang siapa yang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak bisa mentadaburinya. Nah, ini yang harus dicatat. Hukum asal Al-Quran diturunkan untuk apa? Diamalkan. Bisa mengamalkan kalau mengerti, ya nggak sih? Nah, sebagian kaum muslimin agak lalai di sisi itu, akhirnya menjadikan Al-Quran hanya sekedar bacaan, sekedar dihafal, sekedar dibaca. Padahal tujuan utama Al-Quran diturunkan untuk apa? Diamalkan. Kita bisa mengamalkannya kalau mentadabburinya. Gitu. Oke, lanjut. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata keji, tidak pernah berbuat keji. Fahishan apa? Berkata keji. Mutafahishan, berbuat keji. Berkata keji itu gimana, Pak? Ya, mulutnya toksik. Ya, kalau di YouTube itu apa namanya, kalau nggak di pergaulan anak-anak sekarang, ya Allah ya Rabbi, dikit-dikit apa? Saya nggak sampai hati menyentuhkannya, nggak sampai. Ya, kadang-kadang udah terbiasa ngomong guguk, bener nggak? Nah, itu fahishan, salah satu contoh. Na'udzubillah. Ya, termasuk yang teman-temannya lah. Ala kulli hal, ya, perhatikan lisan anak-anak kita. Kadang-kadang kita udah ngajarin bener, ya, ustadz-ustadzanya udah ngajarin bener, tapi ada aja yang begitu. Gara-gara siapa? Lingkungan, teman main. Satu lagi apa? Tontonan. Ya, saya sering cerita ke anak saya, ya, Abi itu megang HP lulus SMA, saya gituin. Iya, ya memang lihat orang tuanya juga, anak-anak ya, lihat orang tuanya ya. Kalau mau anaknya nggak seneng sama gadget, ya kalau main HP jangan depan anaknya, iya nggak sih? Nah, ada tuh orang tua yang subhanallah bagus, suami istri dia bikin komitmen. Udah maghrib ya, suami sama istri bikin komitmen ya. Mulai maghrib HP suaminya, HP istrinya ditaruh. Dah, kita harus ada interaksi sama anak-anak. Nah, dipegang itu komitmen. Kapan megang HP lagi? Pas anak-anak sudah tidur. Kan butuh lihat juga ya, besok ada rapat apa di kantor, kan nggak tahu kan? Bawa apa gitu, atau pengumuman di grup, yang gabung grup wali murid ibunya kan, istrinya kan perlu itu dilihat ya. Nah, itu nggak apa-apa. Anak-anak udah tidur baru cek lagi. Itu salah satu obat kalau mau anak kita akhlaknya normal, mentalnya normal ya. Karena disadari atau tidak disadari, HP itu juga membentuk karakter pribadi anak. Ya, na'udzubillah. Ya, zaman sekarang ini salah satu nikmat itu apa, Pak? Hidup normal. Betul nggak sih? Hidup normal, kelakuannya normal, itu nikmat yang terbesar di zaman sekarang. Iya nggak? Makanya salut sama ada orang kalau lagi ngobrol nih, dia misalnya lagi main HP nih, ada orang datang aja ngobrol, itu HP langsung ditaruh. Iya Pak, ngobrol. Ada yang kayak gitu? Coba zaman sekarang. Lagi makan aja. Pak maksud saya? Bahkan orang tuanya yang menjadi sebab anaknya makan, disetelin YouTube. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya nggak? Harusnya kalau lagi makan ya diarahkan adab-adab makan. Ayo nak, udah bismillah belum? Diingetin. Ya, terus
keseringan anaknya diingetin bismillah, besoknya anaknya yang ngingetin ibunya. Mama udah bismillah belum? Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ya, subhanallah ya. Ala kulli hal itu bisa dicoba itu, ya. Bapak-bapak yang sudah punya anak, apalagi anak-anak yang masih kecil, dicoba. Bikin komitmen. Maghrib, ayahnya, ibunya simpen HP-nya dulu, interaksi sama anaknya, ya. Salah satu kebahagiaan orang tua itu anaknya minta belajar, ya. Ambil buku, minta diajarin, minta ngaji, subhanallah. Yang berikutnya, wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Di samping Nabi itu nggak pernah berkata keji, Nabi nggak pernah berbuat keji, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, subhanallah. Yang berikutnya, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi orang mukmin di timbangannya orang mukmin pada hari kiamat nanti, gak ada yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Masya Allah, ya. Di dalam riwayat yang lain, Pak. Nih, mana? Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaimi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah, derajat orang yang bangun malam tiap malam, sholat malam dengan apa? Akhlak yang baik. Mungkin di antara kita ada yang sholat malam ya kalau itikaf doang. Di luar Ramadan udah nggak sholat malam lagi ya. Puasa juga ya puasa Ramadan doang. Misalnya ya, pas di akhirat, Allah kasih derajat sama orang yang puasa sunnah, sholat malam. Sama derajatnya. Gara-gara apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Mungkin dia nggak pernah sedekah, ya. Mau bantu orang gimana? Mau bantunya orang nggak ada yang buat bantu. Tapi dia pandai menjaga lisan, ya. Lisannya, perbuatannya tidak pernah menyakiti hati orang. Mungkin dengan ibadah itulah dia akan mencapai derajat orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, ya. Subhanallah. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi'a. Dan sesungguhnya Allah sangat benci. Benci sama siapa? Hah? Allah benci sama orang-orang yang berbuat keji, sama orang-orang yang suka berkata kotor. Na'udzubillah, ya. Nih Pak, lisan. Karena Nabi pernah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-naro. Nabi pernah ditanya, apa penyebab, ya, mayoritas orang-orang masuk ke dalam neraka? Ada yang tahu? Hah? Al-famu wal farj. Ya, mulut sama kemaluan. Manusia masuk neraka kebanyakan gara-gara apa? Gara-gara lisan, gara-gara kemaluan. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari dua sebab tersebut. Na'udzubillah. Adapun kebanyakan manusia masuk surga gara-gara apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Manusia masuk surga gara-gara bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Nih, Nabi kasih kesimpulan. Dan tadi kita ngomong ngalur ngidul tentang akhlak baik kan? Ya. Nabi kasih kesimpulan. Indikatornya apa sih orang itu disebut orang baik? Nah, gitu kan ya? Indikatornya apa? Maka Nabi kasih kesimpulan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah digaris bawahi, Pak? Saya ulangi ya.
orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang bagaimana? Yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi kasih indikator baik atau tidaknya seseorang dilihat dari apa? Perilaku dia kepada istrinya. Ya, subhanallah. Kenapa kok bisa begini? Ayo, kenapa kok Nabi nggak sebut baik kepada sahabatnya, baik kepada temannya? Kenapa, Pak? Nah, kita ngomong belak-belakan aja di sini ya. Kita terus terang aja di sini. Tidak ada dusta di antara kita, oke? Bapak-bapak ini, termasuk saya pribadi, kita bisa berakhlak baik kepada orang lain nih, karena kita ketemunya 1 jam doang. Betul nggak? Kita itu lagi acting, lagi sandiwara. Aslinya kita kayak gini? Enggak. Bagaimana kita aslinya? Tanya sama istri. Itu. Kalau sama istri kita berapa jam? Bukan 48 jam, bukan 72 jam. Enggak, bertahun-tahun, ya enggak? Enggak bisa kita sandiwara. Punten ini ya, punten. Bapak berani kentut di depan temannya? Kentut depan istri gimana, Pak? Nah, itu aslinya kita, ya. Kan benar kata Nabi ini. Orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi standar ya, standar orang itu disebut baik atau tidak, lihat perilaku dia kepada istrinya. Tahu nggak Bapak Nabi kepada istrinya bagaimana? Nabi itu sebelum masuk rumah ya, siwak dulu, Pak. Nah, dibersihkan tuh mulutnya. Kenapa? Istri suka nggak dicium, Pak? Suka. Ya jangan bau jengkol juga mulutnya kan? Iya nggak sih? Ya, sebagian istri ngeluh pas dicium bau tembakau, ya nggak? Tembakaunya ganti siwak, Pak. Nah, lebih bersih, lebih berkah, lebih wangi. Ya, subhanallah. Kemudian wangi, Nabi Muhammad SAW itu wangi. Ya, kita tutup pembahasan yang ini ya. Kita lanjut lagi. Jadi standar orang itu dinilai baik atau tidak dari mananya, Pak? Perilaku dia terhadap istri. Ini kalau ceramah saya sampai ke apa? Sampai ke pemerintahan ya. Saya saran, kalau mau bikin SKCK ada persyaratan tanda tangan istri di situ, Pak. Lah, polisi tahu dari mana kita baik atau enggak? Ayo, ketemu aja cuman 10 menit, 15 menit, ya enggak? Dari mana polisi tahu kita ini orang baik atau enggak? Yang kenal kita siapa? Istrinya. Harusnya bikin SKCK ada tanda tangan istrinya. Ya subhanallah. Ada yang nanya, itu kan kalau udah beristri. Kalau yang belum punya istri gimana lihat dia baik atau tidaknya? Gampang jawabnya. Kira-kira ada 3 hal. Kita pengen tahu aslinya seseorang. Yang pertama, ajak muamalah berkaitan dengan uang. Bisa dengan mudharabah, bisnis barengan, atau hutang piutang. Bener gak? Arisan juga termasuk. Nah, itu. Pokoknya muamalah ada kaitannya dengan apa? Uang. Bisa apa? Bisnis, hutang piutang atau arisan misalnya. Yang kedua dengan apa? Safar. Safar bareng dia. Makanya jeniusnya Khadijah ya, luar biasa cerdas Khadijah sebelum menyatakan isi hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Khadijah? Safar. Bukan safar bareng Khadijah, enggak. Yang safar bareng Nabi siapa? Maisaroh, ya, pembantunya Khadijah atau budaknya Khadijah, ya, atau temannya Khadijah lah. Pokoknya ada hubungannya sama Khadijah. Maisaroh cewek cowok, Pak? Cowok. Masa Nabi safar sama cewek ke luar negara? Nggak mungkin. Maisaroh itu cowok, Pak. Sampai Indonesia jadi cewek. Ya begitulah ya. Salamah juga sama. Salamah itu cowok, Pak.
sampai Indonesia jadi cewek juga. Ya. Jadi safar plus dagang. Jadi Khadijah punya modal ya kan? Yang muterin dagangannya Nabi. Nah, Maisarah ikut Pak ke Syam. Nah, pulang dari negeri Syam, Maisarah ceritalah bagaimana akhlaknya. Oh, udah setelah dengar cerita dari Maisarah, mantep hatinya Khadijah. Ini jangan sampai lepas ini. Ya. Ya kalau perempuan nunggu dilamar, nunggu nggak mau duluan nyatain perasaannya ya keburu diambil orang, ya kan? Tapi Khadijah elegan menyampaikan perasaannya. Khadijah cerita ke pamannya Khadijah datang ke pamannya Rasul. Baru pamannya Rasul bilang, udah qadarullah masyafa'ala punya anak 6 ya. Iya ya, ala kulli hal. Udah jam segitu. 2 hadis lagi. Iya, 2 hadis lagi. Ya udah, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya ya, insyaallah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.